yaitu temukan medan listrik jarak L di atas salah satu ujung L. Gambar 2.7 yang membawa muatan garis seragam lambda. Periksa apa yang Anda harapkan untuk kasus tersebut. Jadi, sebelumnya kita akan gambar soalnya terlebih dahulu. Nah, pada gambar ini kita lihat dari sumbu X menuju sumbu Z itu kita tarik ke atas. Nah, di sini kalau misalnya kita buat garis putus-putus, di sini akan membentuk sudut yang mana itu theta. Dan kita ketahui bahwa DEZ dan DE lambda. Nah, kita masuk untuk mencari DE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dI per mu kuadrat. Pi yang pi kuadrat. Mu atau pi L sama dengan 1/4 pi epsilon 0 lambda dx per mu kuadrat, di mana m sama dengan akar x kuadrat ditambah z kuadrat. Nah, sebelum masuk ke penjelasan selanjutnya, itu kita ketahui bahwa DEZ itu sama dengan DE cos theta. DEX sama dengan DE itu sin theta. Karena DE ini di DEZ ini dia lebih dekat dengan sudut, makanya dia cos, sementara DX ini dia jauh dari sudut, makanya dia sin. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai rumus depan samping miring, itu DEZ itu sama dengan cos theta Z per pi. Sementara yang DEX itu sin theta X per pi. Masuk kita ke DEZ sama dengan 1/4 pi epsilon 0, di mana lambda dx sama dengan per dalam kurung z kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan z per, masukin angka x kuadrat dan z kuadrat. Z kuadrat ditambah x kuadrat. Nah, untuk DEX-nya itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 lambda dx per z kuadrat ditambah x kuadrat itu dikali dengan x per pi yang ini ya. Nah, jadi EZ sama dengan integral 0 menuju ke L DEZ sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 integral L 0 menuju L itu 1 per z kuadrat ditambah x kuadrat itu 3/2. Masuk ke EZ. EZ sama dengan lambda z per 4 pi epsilon 0 integral lambda sama dengan 0 menuju L itu 2 sekan kuadrat delta theta d theta per z kuadrat ditambah z kuadrat tan theta tan kuadrat theta per 3/2. Nah, kita sambung di sini sama dengan lambda z per 4 pi epsilon 0 itu 0 lambda 0 menuju L itu sama dengan 2 sekan kuadrat delta theta d theta per z kuadrat dalam kurung 1 ditambah tan kuadrat theta tutup kurung 3/2. Nah, lanjut. EZ sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 L 0
Z sekan kuadrat delta Q per Z sekan 3T. Karena ini sama kita coret sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 Z. Itu kita integralkan jadi lambda sama dengan 0 menuju L 1 per sekan kuadrat dta. Lambda kita sambung ya, karena kita tulisnya epsilon 0 kuadrat integral 0 menuju L cos theta d theta sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 itu integral 0 menuju L cos theta d theta. Itu sama dengan lambda 4 pi epsilon 0 sin theta L itu sama dengan 0 sin theta sama dengan X per V. Nah, jadi persamaan EZ sama dengan itu lambda per 4 pi epsilon 0 Z X per akar Z kuadrat ditambah X kuadrat. X sama dengan 0, L sama dengan lambda L per 4 pi epsilon 0 1 per akar Z kuadrat ditambah X kuadrat arahnya menuju Z. Ini merupakan jawaban untuk EZ. Sekarang kita masuk ke EX. EX sama dengan integral 0 menuju 1 dEx sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 lambda 0 menuju 1 sama dengan X dx per X kuadrat ditambah Z kuadrat dalam kurung 3/2. Kita turunkan U sama dengan X kuadrat ditambah 2 kuadrat DU sama dengan 2X dx. Jadi yang ini itu adalah X dx sama dengan 1/2 DU. Masuk X sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 integral L0 DU per U 3/2 karena ini tadi punya kan. Nah, sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 Z itu integralkan lagi menuju L U 3/2 DU. Jadi EX sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 itu 1/2 dikali min 2 U min 1/2 kali ini sama kita coret. Itu hasilnya 0 menuju 1 sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 1 per akar Z kuadrat ditambah X kuadrat tutup X sama dengan 0, X sama dengan L. Nah, jadi EX sama dengan min lambda per 4 pi epsilon 0 dalam kurung min 1 per akar L kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 per Z. Jadi dapat hasilnya yaitu EX sama dengan min lambda per 4 pi epsilon 0 dalam kurung 1 per Z ditambah 1 per akar L kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadi kalau persamaan E-nya itu kita dapat E sama dengan min lambda per 4 pi epsilon 0 dalam kurung min 1 per Z ditambah 1 per L kuadrat ditambah Z kuadrat tutup kurung X topi ditambah 1 per Z akar L kuadrat ditambah Z kuadrat Z topi. Ini adalah hasil medannya E-nya.
yang membawa muatan garis seragam sigma pada gambar 2.8 petunjuk menggunakan hasil PX sama dengan 2,1. Nah, di sini kan sudah diketahui jaraknya 2L, Z dan Z-nya. Kemudian langsung kita masuki yang ditanyakan DE Z sama dengan DE cos theta. Ini masih diketahui ya, cos theta sama dengan Z per R dan nilai R sama dengan Z kuadrat ditambah X kuadrat. Masukkan ke rumus. DE sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dx per R kuadrat. Di mana 1 per 4 pi epsilon 0 itu sama dengan nilai K. Kita tulis kembali 1 per 4 pi epsilon 0. Nilai dx sama dengan lambda dx per R kuadrat sudah diketahui. Karena dia R kuadrat maka akarnya bisa kita hilangkan menjadi Z kuadrat ditambah X kuadrat. DEZ sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 sama dengan dikali Z lambda dx per Z kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 3/2. Ini Z dikali Z topi. Maka EZ sama dengan integral X sama dengan min L menuju L. DEZ sama dengan sigma Z per 4 pi epsilon 0 diintegralkan dari min L menuju L 1 per Z kuadrat ditambah S kuadrat pangkat 3/2 dx. Maka dx sama dengan zeta theta dx sama dengan z sec secant kuadrat theta. Ini merupakan EZ sama dengan sigma Z kuadrat per 4 pi epsilon 0 diintegralkan dari min L menuju L sehingga menjadi secant kuadrat theta d theta per Z kuadrat dikali 1 tambahkan kuadrat theta dipangkatkan 3/2 dan inilah hasilnya. Dari apakah bandingkan pada tiga. Baiklah, saya akan mengerjakan soal 2.5. Jadi soalnya itu carilah medan listrik pada jarak Z di atas pusat lingkaran dengan jari-jari. Perhatikan gambar 2.9 yang membawa muatan garis seragam lambda. Di sini integral dl itu sama dengan rumus jari-jari lingkaran yaitu 2pi r. Kemudian untuk rumus medan listrik sama dengan K integral lambda dl per r kuadrat. Nah, kita masukkan nilai K-nya. Nilai K itu 1 per 4 pi epsilon 0 integral lambda dl per r kuadrat cos theta. Kemudian 1 per 4 pi epsilon 0 kita kedepankan lambdanya, kita integralkan dl per r kuadratnya. Kita masukkan nilai r kuadratnya yaitu Z kuadrat ditambah R kuadrat. Kemudian cos theta itu sama dengan Z per C. Karena kenapa sudutnya itu mengapit Z dan C. Dia pakai sudut cos samping ini. Kemudian
epsilon 0 lambda dr integral dr kan tadi 2pi r per z kuadrat ditambah r kuadrat dikali z per c terhadap z caping. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan soal 2.6 di mana soalnya carilah medan listrik pada jarak z di atas pusat dirinya datar dan jari R pada titik 2,5 yang membawa muatan benda datar dan jari R. Permukaan seragam sigma apa yang berikan rumus menuju tangga. Saya tulis gambarnya terlebih dahulu. Nah, untuk langkah pertama kita pecahkan menjadi cincin ke jari-jari R dan tebal pada soal 2.5. Untuk mengapresiasikan bidang setiap cincin muatan total sebuah cincin, maka di sini kita dapatkan sigma 2pi R dr sama dengan lambda 2pi R. Untuk mencari nilai lambdanya, ini bisa langsung kita kali silang, maka hasilnya sigma dr. Kita tahu dari soal 2.5 kita dapatkan nilai E-nya sama dengan 1 per 4pi sigma 0 lambda 2pi R per R kuadrat ditambah Z kuadrat. Untuk mencari nilai E ringnya, kita tulis 1 per 4pi sigma 0. Kita sudah tahu nilai lambda adalah sigma dr. Kita masukkan sigma dr 2pi rz per R kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, untuk mencari E disnya, kita langsung saja mengintegralkannya. Kita tulis 1 per 4pi sigma 0 2pi sigma Z berkurung 1 per Z 1 per akar dari R kuadrat ditambah Z kuadrat. Maaf, tadi ada kesalahan, kita ulang dari jadinya. Maka kita tulis 1 per 4pi sigma 0 2pi epsilon 0 2pi sigma. Untuk mencari integralnya, integral dari tak hingga menuju R, maka kita dapatkan dr nya pindah ke depan karena diintegralkan, maka kita tulis 1 per 4pi epsilon 0 2pi sigma Z, maka hasilnya 1 per Z 1 per akar dari Z kuadrat ditambah Z kuadrat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang problem 2.7. Carilah medan listrik pada jarak Z dari pusat permukaan bila berjari-jari R
yang membawa kedapatan muatan seragam adalah disebut dengan theta. Nyatakan jawaban Anda dalam bentuk muatan tata lagi pada bola. Tunjuk gunakan hukum kosinus untuk menulis dalam suku R dan theta. Pastikan untuk mengambil akar kuadrat positif. Nah, kita akan hitung dulu. DE tunjuk Z. Yang ini Z nya, dan ini DE X. DEZ sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 dQ per R, ini R kuadrat cos theta terhadap cos theta. K dQ sama dengan sigma dQ sama dengan sigma R kuadrat sin theta d theta d theta, maka cos theta sama dengan Z satu yang ini per R atau samping ke kiri sama dengan Z kurang R cos theta per R, maka R sama dengan akar dari R kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2RZ cos theta. Sini kita lanjut. DEZ sama dengan 1/4 Pi epsilon 0. Kita masukin the sigma R kuadrat sin theta Z dikurang R cos theta per R kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2RZ cos theta 3/2 d theta d tidak theta. Sigma R kuadrat per 4 Pi epsilon 0 kita integralkan dari tidak theta sama dengan 0 menuju 2 Pi d theta integral theta sama dengan 0 menuju Pi itu sin theta Z dikurang R cos theta per R kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2RZ cos theta 3/2 d theta. Maka 2 Pi sigma R kuadrat per 4 Pi epsilon 0 dari theta sama dengan 0 menuju Pi sin theta Z dikurang R cos theta per R kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2RZ cos theta pangkat 3/2. Kita misalkan U-nya itu adalah U sama dengan cos theta. Untuk mencari integralnya kita cari U itu sama dengan cos theta. DU sama dengan
min sin theta d theta. Oke, kita lanjut. Min 2 V sigma R kuadrat per 4 V epsilon 0 sama dengan kita masukin integral U sama dengan 1 menuju U sama dengan 1. Itu Z kurang RU DU per R kuadrat tambah Z kuadrat dikurang 2 RZ U angkat 3/2, dimana sama dengan integral U sama dengan min 1, maaf ini min 1 ini 1, U sama dengan 1 Z kurang RU per R kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2 RZ U angkat 3/2 DU, di mana U itu sama dengan R kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2 RZ U DU sama dengan 2 RZ DU. DP sama dengan min 2 RZ DU dan DU sama dengan min 1/2 RZ DV. RU sama dengan V dikurang R kuadrat dikurang Z kuadrat per 2Z. Kita masukin. Lanjut. Z dikurang RU sama dengan V dikurang R kuadrat dikurang Z kuadrat ditambah Z per 2Z. Z dikurang RU sama dengan V dikurang R kuadrat ditambah Z kuadrat per 2Z, dimana 2 ini dipindahkan ke ruas kiri. Inilah hasil dari substitusi integral. Maka kita lanjutkan. Min 1/2 RZ integral dari V sama dengan R ditambah Z pangkat 2 R dikurang Z pangkat 2 V dikurang R kuadrat ditambah Z kuadrat per 2Z V 3/pangkat 3/2 DV sama dengan min 1/2 RZ integral V sama dengan R ditambah Z kuadrat menuju R dikurang Z kuadrat. Lanjut. V dikurang R kuadrat ditambah Z kuadrat per 2Z dot V 3/2 DV sama dengan 1/2 RZ integral R ditambah Z 2 R dikurang Z pangkat 2 V dikurang R kuadrat ditambah Z kuadrat per 2Z V pangkat 3/2 DV sama dengan 1/4 RZ kuadrat dari R dikurang Z kuadrat menuju R ditambah Z kuadrat, yaitu V dikurang R kuadrat ditambah
ditambah Z kuadrat per V 3/2. dV sama dengan 1/4 RZ kuadrat dari R dikurang Z kuadrat menuju R ditambah Z kuadrat V dikurang R kuadrat ditambah Z kuadrat V sama dengan V 3/2. Maka sama dengan 1/4 R Z kuadrat sama integral dari R dikurang Z kuadrat menuju R ditambah Z kuadrat Z kuadrat dikurang R kuadrat V min 3/2 dikali V min 1/2 dV. Sudah nih. Dengan 4 RZ kuadrat Z kuadrat dikurang R kuadrat kali min Z min 2 per akar V ditambah 2 akar V menggunakan batas dari R dikurang Z kuadrat menuju R ditambah Z kuadrat sama dengan 1/4 RZ kuadrat R kuadrat kurang Z kuadrat 2 per akar V ditambah 2 akar V batas sama dengan 1/2 RZ kuadrat, di mana kita bagi semuanya dengan 2 bagi 2 menjadi R kuadrat dikurang Z kuadrat 1/V akar V ditambah akar V dengan batas R dikurang Z kuadrat menuju R ditambah Z kuadrat sama dengan 1/2 RZ kuadrat R ditambah Z R dikurang Z kali lagi R ditambah Z ditambah R ditambah Z dikurang R ditambah Z dikali R dikurang Z kali 1 per R dikurang Z ditambah R dikurang Z 1/2 R Z kuadrat R kurang Z ditambah R ditambah Z dikurang R kuadrat dikurang Z kuadrat per R dikurang Z dikurang R kurang Z sama dengan 1/2 RZ kuadrat sisa 2R dikurang R kuadrat dikurang Z kuadrat ditambah R dikurang Z kuadrat per R dikurang Z sama dengan 1/2R Z kuadrat 2R dikurang 2R kuadrat dikurang 2RZ per R dikurang Z. Maka Z kuadrat
kali 1 dikurang R dikurang Z per R dikurang Z. Kita masukin yang tadi. Kita tahu Z kuadrat itu masih dulu ini 2 V sigma R kuadrat per 2 per 4 V epsilon 0 dikali 1 per Z kuadrat 1 dikurang R dikurang Z per R Z. Ininya bisa kita coret, jadi yang tersisa delta sigma R kuadrat per 2 epsilon 0 Z kuadrat 1 dikurang R kurang Z per R kurang Z sama dengan min sigma R kuadrat per 2 epsilon 0 Z kuadrat 1 dikurang R kurang Z per R kurang Z. Jika Z kecil dari R, maka E-nya sama dengan 0. Dan jika Z besar dari R, maka E-nya sama dengan min sigma R kuadrat per 2 epsilon Z kuadrat 1 R kurang Z per Z dikurang R, maka E sama dengan min 2 sigma R kuadrat per 2 epsilon 0 Z kuadrat menuju Z caping atau min 4 V sigma R kuadrat per 4 V epsilon 0 Z kuadrat menuju Z caping, maka E sama dengan 1 per 4 V epsilon 0 Q per Z kuadrat menuju Z caping. Kita masuk ke soal 2.8. Gunakan hasil Anda pada soal 2.7 untuk menemukan medan di dalam dan di luar bila berjari-jari R yang membawa kecepatan muatan volume seragam V. Menyatakan jawaban Anda dalam bentuk muatan total bola. Oke. Kita tinjau dari gambar 2.7. Kita kan udah dapat hasilnya tadi, jadi kita tinggal masukinnya. Untuk R besar, R sama dengan E arah 1 per 4 V epsilon 0 sama dengan Q per R kuadrat arah R. Jadi untuk R kecil dari R kapital sama dengan 4 per 3 V R kuadrat rho sama dengan 4 per 3 di 4 per 3 V 3 Q per 4 per 3 V R kapital R3 Q R3 per 3. Jadi di sini E sama dengan 1 per 4 V epsilon 0
sama dengan I integral per R sama dengan 1/4 V epsilon 0 dengan QR per R3 arah R. Oke, terima kasih.